Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Puji Tuhan, sukacita bertemu lagi dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sabda Tuhan pagi ini bicara bibir dan lidah. Sebelum kita lebih dalam merenungkan bagaimana bibir harus mengucap dan bagaimana pula lidah harus menyuarakan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata bahwa kami dapat mengendalikan bibir dan lidah kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Karenanya, biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Sapaan Teduh pagi ini dari Ayub 27 ayat 4. Saya baca dari Terjemahan Baru edisi 2. Bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan, dan lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Tema yang saya pakai, pertahankan integritas. Saudara-saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Kadang yang terjadi seperti lirik lagu Bob Tutupoli. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Sapaan Teduh kita pagi ini menampilkan contoh teladan orang yang mempertahankan integritasnya. Kitab Ayub menuturkan suatu masalah yang sangat pelik. Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub telah melakukan bagiannya dengan skala prioritas, yaitu dalam segala hal Ayub mengindahkan kehendak Allah. Di pihak yang lain, Allah juga telah melakukan bagiannya, yaitu memberkati Ayub dengan hal-hal yang positif dan baik. Andai kata kisah Ayub berhenti sampai di sini saja, maka tidak ada masalah yang pelik. Tapi masalahnya justru Ayub yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan dalam segala hal sangat mengindahkan kehendak Allah, tiba-tiba ditimpa malapetaka yang sangat berat dan mengerikan.
Dalam malapetaka ini, Ayub melihat perbuatan tangan Allah. Sekalipun Ayub sangat terpukul karena sudah jatuh, ditimpa tangga pula, lalu diseret-seret oleh anjing lagi. Tapi Ayub mengimani bahwa Allah campur tangan dalam peristiwa itu, sehingga memberinya ketenangan dan pegangan. Karena itu Ayub tetap memuji-muji Allah. Tapi lama-kelamaan Ayub mempermasalahkan bimbingan Allah dalam hidupnya. Mengapa bencana yang begitu kejam dan mengerikan menimpa orang-orang? Padahal sebenarnya oleh kesalehan mereka, mereka patut mengharapkan yang positif dan yang baik saja dari Allah. Namun di balik masalah yang sangat pelik itu semua, kitab Ayub pasal 27 ini memberikan pencerahan. Ayub mempertahankan integritasnya. Khusus Ayub 27 ayat 4 dalam terjemahan baru edisi 2. Bibirku, ini bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan. Dan ini lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Ayub adalah teladan perihal ketabahan dalam keyakinan, kesetiaan dalam kebenaran, dan ketekunan dalam iman. Ayub bertekad untuk tidak menyimpang. Ayub mempertahankan integritasnya serta tetap setia kepada Allah yang tiada bandingannya. Di dalam sejarah keselamatan orang percaya, pencobaan dan penderitaan tidak mengubah kesetiaan Ayub kepada Allah dan sabdanya. Ayub menolak untuk mengutuk Allah. Demikianlah hendaknya setiap orang percaya harus mengabdi kepada satu cara hidup. Sepanjang mengalami pencobaan, kesusahan, atau hari-hari yang gelap dalam hidup ini, harus berani bertekun dalam iman, teguh sampai akhirnya. Tidak boleh menyerah selama hidup. Berpegang erat dengan tulus hati pada firman dan kasih Allah. Kalau kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu tetap setia kepada Allah dan bertahan dalam iman, pengharapan, dan kasih, maka Allah dengan kuasanya yang luar biasa pasti melindungi orang yang setia dan menjaga mereka dalam kasih karunia dan memperoleh keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Allah akan tetap melindungi terhadap kandasnya iman mereka ketika sedang menghadapi penganiayaan, pencobaan, dan serangan iblis yang sangat berat sekalipun. Di depan rumah kutanam pohon nangka. Buahnya lebat, siapapun tak menyangka. Bibir dan lidah tidak seperti tulang selangka. Integritas Ayub tak ternilai dengan angka-angka. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya untuk mempertahankan integritas. Saat ini kami mendoakan
GBKP Rungun Parindu, dan Perminggun Ngabang Sungai Asam, supaya tetap mempertahankan integritasnya. Kami doakan jemaat, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami doakan pengurus PJJ, kepanitiaan, pertua, diaken, emeritus. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Walaupun diperhadapkan dengan pengalaman, sudah jatuh ditimpa tangga pula, tetap menolak untuk mengutuk Allah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dari denominasi manapun juga, dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin saja di antara yang mengikuti sapaan teduh ini, jiwanya perih, tersayat-sayat, merasa sendiri dan terasing. Biarlah Tuhan yang menguatkan, menghiburkan, agar seperti Ayub tidak menyimpang dan dapat mempertahankan integritasnya di tengah pencobaan dan malapetaka yang sangat berat dan mengerikan. Biarlah jiwanya plong dan ceria di tengah dunia yang penuh misteri, sukar dipahami, peristiwa-peristiwa yang memusingkan. Tuhan jangan tinggalkan. Biarlah semuanya seperti Ayub, bibirnya tidak akan mengucapkan kebohongan, dan lidahnya tidak akan menyuarakan dusta. Engkaulah gembala yang baik bagi kami, yang terus menuntun kami di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita gerina.